Di dalam sebuah perusahaan, setiap keputusan yang diambil tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui perencanaan yang matang, terutama dalam hal keuangan. Tanpa adanya perencanaan yang baik, perusahaan beresiko mengalami ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan keuangan, yaitu anggaran. Dengan adanya anggaran, perusahaan memiliki pedoman yang jelas dan menjalankan aktivitas operasionalnya. Kenalkan, nama saya Elemita Bella Pratiwi dengan NIM 102240053 dari kelas C224. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai anggaran dalam perusahaan mulai dari pengertian, jenis-jenis anggaran, prinsip penyusunan, langkah-langkah penyusunan, hingga pengendalian anggaran. Yang pertama itu ada pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk angka untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam kegiatan perusahaan. Adapun fungsi anggaran antara lain, yang pertama sebagai alat perencanaan, yaitu untuk menentukan target penjualan dan biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua sebagai alat koordinasi, yaitu untuk menyelaraskan kegiatan antar bagian dalam perusahaan. Yang ketiga ada sebagai alat pengendalian, yaitu untuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Yang kedua ada jenis-jenis anggaran. Anggaran dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan, meliputi yang pertama anggaran penjualan, yaitu rencana jumlah penjualan yang akan dicapai. Yang kedua anggaran produksi, yaitu rencana jumlah barang yang harus diproduksi. Yang ketiga anggaran biaya, yaitu rencana pengeluaran seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, meliputi yang pertama anggaran kas, yaitu perencanaan arus kas masuk dan keluar. Yang kedua anggaran laba rugi, yaitu perkiraan keuntungan atau kerugian perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran modal. Yang pertama itu ada anggaran modal berkaitan dengan pengeluaran jangka panjang seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau pembagian cabang baru. Yang kedua, seluruh anggaran tersebut kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai master budget. Yang ketiga ada prinsip penyusunan anggaran. Agar anggaran dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, disusun secara realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan jika terjadi perubahan. Yang keempat, disusun secara lengkap dan menyeluruh. Yang kelima, memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, yang keempat ada langkah-langkah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan arah perusahaan, yang kedua mengumpulkan data historis sebagai bahan pertimbangan, yang ketiga menyusun anggaran oleh masing-masing bagian, yang keempat melakukan pembahasan dan penyesuaian antar bagian, yang kelima menggabungkan seluruh anggaran menjadi satu kesatuan, yang keenam mengesahkan anggaran untuk kemudian dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima ada pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi. Jika terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat segera melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang keenam ada tantangan dalam penyusunan anggaran. Dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, antara lain yang pertama ada kondisi pasar yang sulit diprediksi, yang kedua data yang kurang akurat atau tidak terorganisir dengan baik, yang ketiga adanya kecenderungan pihak tertentu untuk menetapkan target yang terlalu rendah. Yang keempat, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat membuat beberapa
skenario anggaran menggunakan sistem yang terintegrasi serta melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat koordinasi dan pengendalian. Dengan penyusunan yang baik dan pengawasan yang rutin, anggaran dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghadapi berbagai tantangan yang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat jelaskan. Terima kasih.